Halo teman-teman yang terkasih, saya senang bertemu dengan kalian lagi. Ini adalah bagian kedua dari mini-seri 5 video saya tentang memperlambat penuaan. Dalam video sebelumnya, bagaimana saya tetap terlihat 15 tahun lebih muda bagian pertama, saya telah berbagi satu latihan yang membuat saya tetap awet muda. Latihan ini memberikan 70% manfaat dari semua latihan lain dan hanya membutuhkan beberapa menit sehari. Hari ini saya akan berbagi dengan kalian tentang satu suntikan yang saya lakukan setiap 6 bulan. Suntikan ini mengatur ulang jam biologi saya kembali selama bertahun-tahun. Saya akan memberitahu kalian tentang sebuah vitamin unik yang bekerja seperti hormon steroid. Ketika sinar matahari mengenai kulit, ini mengaktifkan kolesterol di kulit Anda, yang kemudian diubah menjadi senyawa yang dikenal dalam biokimia sebagai kolekalsiferol. Senyawa ini kemudian masuk ke aliran darah dan menuju ke hati, di mana diubah lagi menjadi kalsidiol. Ini adalah bentuk penyimpanan vitamin yang diminta oleh tubuh saat dibutuhkan. Saat kita masih muda, kita memiliki banyak cadangan kalsidiol. Tetapi seiring bertambahnya usia, cadangan ini mulai menipis. Ketika tubuh membutuhkan vitamin ini, kalsidiol berpindah dari hati ke ginjal, di mana diubah menjadi bentuk aktif terakhirnya, yaitu kalsitriol. Dalam bentuk ini berfungsi sebagai hormon steroid, sama seperti steroid lainnya, seperti testosteron, estrogen, dan kortisol. Lalu mengapa kalsitriol sangat penting untuk kesehatan kita? Kalsitriol memiliki banyak fungsi dalam tubuh. Kalsitriol meningkatkan penyimpanan kalsium dan fosfor yang penting untuk membangun tulang dan gigi yang kuat, serta mencegah osteoporosis dan rahitis, atau kelainan pertumbuhan tulang anak yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Kalsitriol juga membantu melindungi tubuh dari infeksi dan peradangan dengan mengatur sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kalsitriol mengatur ekspresi berbagai gen. Pengaturan gen ini mempengaruhi jaringan jauh di luar tulang, termasuk usus, sel-sel kekebalan tubuh, otot, dan bahkan beberapa sel kanker, yang menghasilkan efek fisiologis yang luas melalui mekanisme yang sama seperti hormon steroid klasik. Ada suplemen yang tersedia baik secara online maupun di mall, yang disebut vitamin D3. Ini adalah bentuk tidak aktif dari hormon kalsitriol yang telah saya ceritakan. Sayangnya, suplementasi oral dengan bentuk tidak aktif ini tidak selalu efektif. Banyak orang mengalami kekurangan vitamin D. Bentuk penyimpanan kalsidiol di hati mulai menipis setelah usia 30 tahun, sehingga tubuh semakin bergantung pada cadangan tersebut. Namun, kulit yang menua menghasilkan jumlah vitamin ini yang tidak cukup saat terpapar sinar matahari. Selain itu, ginjal dan hati menjadi kurang efisien dalam mengubah vitamin ini menjadi bentuk hormon aktifnya. Faktor lain yang berkontribusi. Banyak orang mengenakan pakaian yang menutup kulit secara luas, sehingga semakin membatasi paparan sinar matahari. Dan banyak orang juga menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam ruangan, di tempat kerja, dan di kantor. Sumber makanan untuk vitamin ini juga sangat terbatas. Satu-satunya makanan yang mengandung vitamin D dalam jumlah yang signifikan adalah minyak hati ikan. Lalu, berapa banyak dari kalian yang makan hati ikan setiap hari? Semua faktor ini menyebabkan kekurangan vitamin D, yang membatasi kemampuan tubuh untuk mengatur gen, membangun tulang dan gigi, mencegah osteoporosis, menjaga tekanan darah normal, mendukung otot, sistem pencernaan, dan sel-sel kekebalan tubuh, serta mempertahankan berat badan normal. Ketika Anda menyuntikkan vitamin D, vitamin tersebut langsung bekerja dan bertahan dalam tubuh Anda hingga 6 bulan. Itulah sebabnya saya melakukan suntikan ini setiap 6 bulan. Dan seperti dead hang, latihan yang saya ceritakan di bagian pertama,
Suntikan ini menjaga tubuh saya tetap muda. Ngomong-ngomong, saya juga menyuntikkan vitamin B, tetapi hanya bertahan selama 2 bulan. Tidak wajib untuk menyuntikannya, karena vitamin B bisa didapat dengan baik dari makanan dan suplemen. Namun, sebaiknya Anda mengonsumsi suplemen vitamin B dalam bentuk aktifnya. Dokter Yeni ya. Ya, Dek, tadi sudah masuk juga ya Kak, vitamin B penting banget untuk mencegah kanker, autoimun, penyakit kronis. Jadi vitamin B untuk supaya mudah tidur, lebih nyenyak ya, supaya sarafnya juga bagus ya. Makasih banyak ya Dok ya. Dan di video saya berikutnya, yang akan menjadi bagian ketiga dari seri kesehatan anti penuaan saya akan menceritakan tentang satu minuman yang membuat saya tetap muda. Shalalalala, shalalalala, na 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 na, na 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 na, oh 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 oh, oh 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 oh, shalala. Ya ampun, panasnya hari ini. Aduh, minum dulu ah. Hei, ngapain kamu? Hei. Ya ampun, kemana ya dia? Aduh. Nah ya, ketemu. Ayo, mau lari kemana kamu? Hei, ayo sini turun. Saya mau muda lagi dan punya pacar yang imut. Kenapa bisa jadi begini? Tidak bisa dipercaya. Aduh. Itu saja video untuk hari ini. Tetap tunggu video berikutnya di part ketiga tentang minuman awet muda saya. Jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Dan jika kalian mempunyai pengalaman injeksi juga, silahkan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman terdekat kalian. Terima kasih.